Ini bukan bohong ini bukan bohong, ini Al-Quran kan ayat kalian nih. Coba baca. Bang cari kehidupan, baca bang. Ya, yang ada tengok baca yo. Baca beraya berdusu. Kan apa itu? Tapi Betul, betul, benar kan yang saya bilang? Jangan bilang benar lah, nanti abang dicaci maki di bawah. Ilung kau pegang gitu. Anak di sudron bang, belum tak nyandak sudron. Jadi bang, ketika abang bertanya kepada saya pakai data menjawabnya. Ketika saya bertanya kepada orang abang tidak bisa pakai data. Abang hanya mendengar, oh katanya begini, katanya begitu. Bagaimana dengan, apakah Al-Quran mengatakan hal yang sama? Ini jangan-jangan kalian berdua tidak bisa baca Al-Quran. Kon hanjur yang berani berani, no ha apa nena dong. Baca, saya akan mendengar bagaimana bacaanmu. Yang baca aja berani yang baca. Pak ayatnya, baca. Saya, coba baca. Coba baca bang. Kau hanjur yang mata rabun tak api yo. Kamu tadi bilang sekarang alasan. Surah Al-Baqarah ayat 28 coba baca. Saya mau dengar. Silakan baca. Baca aja, ilung agak sulit lah yo. Alasan dua-dua kalian alasan nih orang Aceh ini. Jangan alasan mata rabun, nanti benar-benar mata kalian rabun. Al-kalamu doaun, perkataan itu doa. Ya, perkataan itu doa. Kalian yang mata masih jernih, jangan bilang mata kalian rabun. Nanti benar-benar buta mata kalian. Iqra. Iqra, Abang Anwar dan cari kehidupan. Iqra, baca. Wattaqu yaumal la tajidi nafsun an nafsin. Coba baca. Baca. Ini saya cekek kalian kalau dua kali lagi saya suruh baca kalian nggak bisa baca, saya cekek kalian. Cekek kalian. Baca. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Bukan bukan bahasa Aceh. Bahasa Indonesia Bang Anwar. Jangan bang, biar aku ngerti bang. Ya biar Bang Nabiro ngerti. Bapendi orang mana Bapendi? Saya orang Matang Lumpang 2. Oh, sekarang stay di mana? Sekarang stay di Sumatera. Deh. Jadi kehidupan. Tadi kehidupan juga orang Aceh. Orang Aceh cakap. Bang Anwar orang mana? Aceh mana? Saya orang Lusmau ya. Lusmai di mana? Saya sekolah di Lusmai, Cunda. Oh, Cunda ke? Abang di mana? Simpang Utablang. Simpang Kutablang. Dekat rumah sakit Kasibu dulu. Apa? Dekat rumah sakit Kasibu. Tahu enggak? Iya, Simpang Kutablang. Cari kehidupan. Silakan. Mr. Black 17 naikin aja Bang Nabiro. Mr. Black 17 dia bilang malu. Maleke nawa batangan. Oh, punya itu di privat bang, penakut di privat akunnya. Iya, dia takut. Misalnya gini bukan Aceh. Bukan takut. Kalau emang siapa yang takut? Ini
yang paling takut kepada Allah. Apa yang dibuatkan takut manusia? Mana kalian takut sama Allah? Kalian tidak ada takutnya, sama Allah pun kalian tidak takut. Kerjanya caci maki. Iya, kalau kalian takut sama Allah, Ini bro, pasti kalian tidak akan mencaci maki kau dengar orang. dulu. Yang caci maki itu bukan saya tanya aja. Iya, kan saya juga kan bilang yang takut kan orang-orang itu, Bang Manusia. Anwar. Cuma agama beza. Iya, Bang Anwar, Ya. Bang Anwar. Yang saya bilang takut bukan Bang Anwar. Mereka-mereka itu yang maki-maki di bawah itu, Kalau saya tarik ke atas nggak mau. macam ni abang, kita tak. Ini tak payah baca lah bang. Kalau kita baca komen banyak lah. Kita Iya. Kita nak open. Macam kita nak perangai budak kecil lagi. Iya. Jadi yang di bawah itu budak-budak kecil ya, kecil-kecil lah itu ya. Kita yang open ni. Iya. Nah, Daerah orang tu lah dia komen. Macam tu lah bang. betul. Kita tanya dulu si cari kehidupan ini. Cari kehidupan, silakan. Cik berapa aja? Cari kehidupan. Bang MR Black je dengan berapa juga. Yang bang tu. Mana bang? Ya, cari kehidupan. Ya. Silakan. Enggak, mau Suara nggak jelas ya suaranya. Bang Pendi itu mikrofonnya kedekatan itu, Bang. Ya? Bang Pendi. Bukan saya, Bang. Suara krok-krok itu ya? Suara napas. Bang Pendi. Bukan saya. Suara apa? Suaranya. Bukan saya. Suara nafas. Udah. Ayo, silakan. Mau nanya Mbak Pendi, orang Aceh mana? Orang Aceh Biren, Bang. Biren. Oh, Biren. Matang. Oh, Matang. Saya pun orang Matang juga. Lampang. Berkampung dia. Cak Badak. Cat Bada. Cak Badak Barat. Oh. Saya punya kawan di situ. Hah? Ada kawan? Ada si Fajar namanya. Daerah Cat Bada. Fajar anak Pak Imam juga, bukan? Apa? Fajar anak Pak Imam juga, bukan? Aduh, saya lupa dia anak siapa ya. Dia pernah di pesantren dulu, adik liting saya. Oh, Bang Pendi ini bekas pesantren. Iya, pernah. Coba Bang Pendi ini minta maaf ya. Coba Iya. Bang Pendi sekarang macam mana Bang Pendi sampai masuk masuk Apa, Bang? dengar. Apa, Bang? Enggak, mau jelas mau dengar ya. Macam mana Bang Pendi bekas pesantren. Kecil suara abang tuh. Ya. Kan abang Pendi kan bekas pesantren, pernah ngaji di pesantren. Ya, dengar gak? Dengar. Macam mana tiba-tiba tukar agama, masuk Kristen? Apa keistimewaan dalam Kristen? Nah, Minta maaf.
Ya bang, nggak apa-apa. Jadi saya dulu tidak suka sama Kristen dan tidak pernah terpikir oleh saya menjadi orang Kristen, apalagi saya menjadi seorang penginjil. Ya. Nah, lalu tahun 2000 pada suatu sekali waktu, singkat saja saya ceritakan, saya masuk ke sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Nah, di situ kita tiap hari terjadi debat Ya. dari kedua belah pihak, baik Muslim maupun Kristen, saling menghina lah, saling mencaci maki di situ. Nah, akhirnya ada satu bapak yang tidak membalas hinaan saya, tidak membalas caci maki saya. Bapak Nah, itu orang agama apa? Islam. Kristen bapak itu. Ah, Jadi saya suka mencaci maki orang Kristen di grup. Saya caci maki kepercayaan mereka, saya caci maki kitabnya, bahkan saya caci maki Tuhan Yesus juga. ya, Nah, orang Kristen juga membalas caci maki saya. Mereka menghina nabi saya, menghina kitab saya, menghina agama saya, saling membalaslah. Nah, lalu ada satu bapak yang tidak pernah membalas. Akhirnya saya berkata, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kenapa bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Apa yang dipelajari? Apa yang dibaca? Akhirnya saya cari di Google, saya ketik ya, Bible. Ketika saya ketik Bible di Google, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya membaca ayat itu, saya merenungkan, kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Apakah bukankah Yesus ini nabi? Bukankah Yesus ini rasul? Bukankah Yesus ini utusan? Tapi kenapa dia berkata, kalau kamu mau masuk surga harus melalui aku? Apa istimewanya Yesus? ya. Nah, lalu saya bertanyalah kepada orang yang paham ya, pemuka agama lah bisa dikatakan. Saya bertanya, Pak, saya tanya, siapa Yesus itu? Nah, orang tersebut berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Pendi. Nah, yang saya tanyakan, dia bukan masalah Tuhan atau bukan. Siapa dia sebenarnya? Dijawab oleh bapak itu, Yesus itu hanya nabi, rasul, utusan. Yesus itu lahir ke dunia ini di tengah-tengah umat Israel hanya untuk memperkenalkan Allah kepada umat Israel. Yesus itu hanya sebatas jalan untuk mengajak umat manusia supaya bisa mengenal Allah dan bisa masuk surga. Dan semua nabi dan rasul itu adalah jalan. Nah, lalu saya bilang, oke, terima kasih. Ketika saya pulang, saya renungkan lagi dan saya buat perbandingan. Kalau memang semua nabi itu utusan, kalau memang semua rasul itu adalah jalan, kenapa tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan? Kenapa tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata, kalau kalian mau masuk surga harus melalui aku? Kenapa hanya Yesus yang berani berkata seperti itu? Nah, di dalam iman saya yang lama, ada 25 rasul yang wajib saya imani. 25 rasul, wajib saya imani 25 rasul itu. Lalu saya sejajarkan mulai dari nabi pertama sampai Khatimul Anbiya, sampai penutup para nabi. Nabi yang ke-25, Nabi Muhammad SAW sebagai Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Saya sejajarkan, kok tidak ada nabi mulai dari pertama sampai 25 yang berani berkata, kalau kalian mau masuk surga harus ikut aku. Kenapa? Tidak ada. Nah, bahkan saya justru berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salam sejahtera kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kalau dalam Kristen? Sebentar abangku, sebentar, abang tadi bertanya kenapa saya bisa pindah agama. Nah, lalu saya berkata, berarti Yesus ini bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar utusan. Yesus ini luar biasa. Nah, akhirnya saya masih berdoa ya, ya Allah, tetapkan iman saya dalam Islam. Ya Allah, jangan sampai saya murtad. Masa itu abang dalam pesantren lagi ke dah nggak ada lagi di pesantren?
Udah keluar saya dari Aceh, udah keluar saya dari pesantren. Udah keluar dari pesantren. Saya tamat tahun 2024. 2004. Oh, 2004. Oh, Nah, itu abangku. Itulah akhirnya saya berdoa, bahkan saya sangat tahu ya, inna dina inallah Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Saya juga tahu wa man kharijal minal islamu yadkhulun nar. Saya tahu, tetapi saya menemukan keselamatan di dalam Yesus. Kepastian keselamatan. Saya menemukan jalan menuju ke surga. Saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Saya menemukan kehidupan di dalam Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Siapa baik yang berjalan di dalam aku tidak akan terantuk, tidak akan cemplung ke kanan dan ke kiri, karena dia adalah terang. Abang tukar agama itu bukan karena paksa, karena kecewa dengan Islam, bukan. Enggak ada, saya tidak pernah kecewa sama Islam. Makanya kalau saya kecewa sama Islam, pasti saya menjelek-jelekkan Islam. Abang bisa lihat orang yang Kristen masuk Islam. Orang Kristen masuk Islam yang dibahas selalu kekristenan, yang dibahas selalu Alkitab. Dia menghina ayat-ayat Alkitab, dia mentafsirkan ayat-ayat Alkitab sesukanya. Jarang sekali abang melihat mu'alaf yang membahas tentang Al-Quran, menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, menceritakan bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Jarang. Selalu semua mu'alaf itu masih membawa-bawa ayat Alkitab. Ayat Alkitab yang dibawa ditafsirkan menurut pikirannya dia. Nah, ini adalah orang yang punya kepahitan terhadap kekristenan. Karena selalu yang dia bahas itu adalah Alkitab. Saya di room saya, Bang, di komal saya ya, di lab saya tidak pernah membahas Islam kecuali terjadi diskusi dua arah. Saya bertanya tentang Islam baru terjadi pembahasan. Kalau tidak, saya tidak pernah membahas. Kenapa? Karena waktu saya di dalam agama Islam tidak diajarkan untuk membenci agama lain. Waktu saya dalam agama Islam tidak diajarkan untuk menghina nabi lain, tidak diajarkan untuk mengolok-olok kepercayaan lain, tidak. Abang masa mula-mula tukar agama tuh dengan keluarganya gimana, Bang? Dengan bapak ayah? Bapak saya sudah meninggal, Bang. Sebelum abang Bapak saya sudah meninggal dunia. Tanggapan orang family keluarga semua gimana, Bang? Ya, mereka tidak terima lah, Bang. Sampai sekarang lah. Ya, sampai sekarang mereka nggak terima. Bila abang balik? Apa? Bila abang balik ke Aceh itu gimana? Saya nggak balik ke Aceh. Nggak balik. Semenjak tahun 2004 tuh sampai sekarang. Apa? Semenjak tahun 2004 tuh abang masuk Kristen tahun berapa, Bang? 2016. Hah? 2016. Oh, baru lagi. Semenjak tuh memang nggak pernah balik ke Aceh. Ada ke Aceh, tapi kan tidak saya kasih tahu sama orang-orang Aceh mana, saya kemana, ngapain saya ke Aceh, kan tidak mungkin saya kasih tahu ke orang-orang. Jadi bagi saya, Bang, apapun hinaan orang terhadap agama saya sekarang, iman saya dan terhadap saya, itu tidak akan mempengaruhi iman saya. Itu kepercayaan masing-masing. Betul, kepercayaan masing-masing. Dalam Islam kan begitu juga, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kon, tapi yang plan apa? Tahu bahkan kedengarannya anda cok tanya je. Apa? Tak ubah lagi. Dah cok tahu lebat thot. Kuban tahu kubut long. Apa? Nggak dengar kamu bilang apa? Maksudnya Abang Anwar tuh balik kepada fitrah yang lama. Oh. Gimana? Maksudnya balik ke agama Islam? Fitrah yang lama. Loh, untuk apa saya balik ke agama Islam? Nah? Apa keuntungan saya balik agama Islam? Saya sudah menemukan keselamatan di dalam Yesus. Keuntungannya itu banyak, Bang. Apa? Salah satu keuntungan tentang keselamatan ada nggak? Jawab, Abang Anwar jawab lah. Diperah tu kau. Coba Bang Anwar jawab. Apa keuntungan kalau saya balik ke Islam?
Tuh, nak untung bagi Ron nak untung, bagi kamu untung. Iban bang cari kehidupan. Bukan. Jangan tidak boleh kita begitu. Kita kan kalau diskusi, ketika saya bertanya, kalau saya kembali, kan abang tadi mengajak saya untuk kembali ke agama Islam. Pertanyaan saya, keuntungan apa yang saya dapatkan ketika kembali ke agama Islam? Apakah ada jaminan kepastian keselamatan di dalam Islam? Ada jaminan untuk saya masuk surga di dalam Islam? Itu. Jaminannya berbeda dong, harapannya dijangkau. Nah, ini yang harus kita ini Bang Anwar yang harus kita cari, Bang. Kita harus punya kepastian keselamatan. Harus. Kita harus punya kepastian keselamatan. Pak Oli, nah, Bang, Pak Oli, Bang. Itu Bang Anwar. Ini seperti Bang Anwar dan Bang cari kehidupan. Abang bertanya sama saya jawab. Tapi ketika saya bertanya sama orang abang juga jawab. Jangan bilang, oh, keselamatan itu tidak bisa kita jangkau. Bagaimana cara kita mengajak orang untuk masuk Islam? Ketika orang bertanya, apa keuntungan kalau saya masuk Islam? Ini kita bukan berbicara tentang dunia ya. Kita bicara tentang akhirat. Jaminan kepastian keselamatan kita apa? Dan siapa yang bisa menjamin kepastian keselamatan kita? Siapa yang bisa menjamin kita masuk surga? Siapa yang bisa menjamin kita syafaat gitu? Ketika kita berhadapan dengan hakim yang maha adil, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita di saat kita berhadapan di depan hakim yang maha adil? Jadi syafaatnya Pembendi. Tidak bisa. Iban tidak bisa. Enggak bisa kita memberikan syafaat diri kita sendiri. Kita ini orang berdosa. Kalau dalam Islam orang yang memberi syafaat itu diajarkan Nabi Muhammad. Nah, coba tunjukkan ayatnya. Nabi Muhammad, coba abang tunjukkan ayat di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat. Coba. Jangan tanya tentang itu bang, sebab saya bang coba. Di mana abang ceritanya sampai masuk ke Kristen? Enggak, saya sudah jawab. Ini ya, saya ingin membaca satu ayat Al-Quran kepada abang ya. Abang, ada beberapa pertanyaan saya tadi orang abang berdua tidak bisa jawab. Di dalam surat Al-Baqarah, ini mengenai syafaat ya. Surat Al-Baqarah ayat 48. Saya tidak mentafsirkan, saya hanya membaca teks bahasa Arab, saya baca artinya. Wattaqu yawman la tajidi nafsan an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Artinya, dan jagalah dirimu dari azab api, dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Saya dulu berpikir karena Ustadz sering berkata, siapa saja di antara kita yang sering berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka nanti Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada kita. Saya tidak menemukan Nabi Muhammad memberikan syafaat dalam Al-Quran. Tidak menemukan. Bahkan nanti abang bisa catat surat Al-Baqarah ayat 48. Abang catat berdua. Bang Anwar catat Al-Baqarah ayat 88. Nanti abang cari sendiri. Di mana tentang perasaan nyaman itu? Enggak jelas suara abang. Putus-putus. Suara abang putus-putus. Ya, belum putus ya. Nah, Apa abang bilang? sekarang dalam Islam abang masuk Kristen. Dalam Kristen nih, bagaimana perasaan abang dalam hati abang, kenyamanan dia bagaimana bang? Abang jelaskan. Saya sangat damai. Saya sangat tenang. Saya sangat tentram, bang. Banding Ya. dalam Islam lah. Saya tidak bisa membandingkan karena ketentraman, kedamaian, sukacita yang saya dapatkan di dalam Yesus itu tidak bisa saya gambarkan. Bayangkan, saya dicaci maki tiap hari oleh saudara-saudara kita, oknum-oknum yang datang dari ujung Sumatera tiap hari. Bahkan mereka berkata, halal darahmu,
Abang mungkin kalau abang sudah lama di sini, abang lihat tadi bagaimana saya dicaci maki, dihina, diolok-olok, dikata-katain, disumpahin, disumpah serapahin. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Kamu akan dicaci maki gara-gara namaku, kata Yesus. Kamu akan dihina gara-gara namaku. Dan akan dituduhkan semua hal yang jahat gara-gara namaku. Nah, itu kata Yesus dalam Alkitab. Dalam Islam gitu juga bang. Kalau Nah, dalam saya Islam, tidak temukan di dalam Islam ada ayat Al-Quran yang mengatakan gara-gara Islam kamu dicaci maki, gara-gara Islam kamu dibenci, gara-gara Islam kamu akan dikucilkan. Tidak, saya tidak temukan itu dalam Al-Quran. Tapi saya menemukan di dalam Alkitab, kamu akan dibenci gara-gara namaku. Ya, kamu akan dikucilkan gara-gara namaku. Jadi abang jangan ikut-ikutan. Maka ada pujian yang sering saya nyanyikan begini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Itu dari saya, Bang. Bang Bendi, mana Bang Siap. Bendi? Siap. Oi Bang Bendi, Bang Anwar, mana Bang Anwar? Suara lah. Gimana? Ini berhalo, ini kan yang dokter yang kontrol yang nak tanya yang anak mengatir lo, yang anak buat dengan Bang Bendi. Ini kan yang Bang cari kehidupan. Pakan sudron hanagat, Bang. Hanagi, Bang. Pu jaringan hanagat, jaringan ro, Bang. oh bagaimana Bang? Keren. Keren jaringan ro. Cik kese le, Bang. Kesewi, seunun cik kese. Kali gue sih popo waduh. Abang jinopat. Bang cari kehidupan Pak Jino. Long di Malaysia ni. Nah, nasabah perayaan long ket Pak Drone. Nan drone cari kehidupan. Pu yang meminta dalam udip drone, Bang. Yang dalam urip long. Yang mono, contohi mono kan. Letat urung begah mono. Menyewakah kasetelung kalau kalian ikutin saya, hidup kalian dijaminkan. Kehidupan kalian dijaminkan. Kalian akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Pernah tidak abang mendengar ada orang yang mengatakan kalau kau ikut aku, saya jamin kehidupanmu di akhirat? Pernah enggak? Enggak ada. Nah, pernah tidak seorang nabi dan seorang rasul ataupun seorang utusan yang mengatakan kalau kalian ikut saya bisa menjamin hidup kalian di akhirat? Di mana saya pernah tidak abang mendengar, menemukan ada nabi, ada rasul, ada utusan yang mengatakan, ya, kalau engkau ikut saya, aku akan menyediakan tempat bagi kalian di surga. Pernah enggak? Yang dalam Islam nak. So, siapa dalam Islam ada? Ada nabi, ada rasul yang mengatakan kalau kalian ikut saya akan menyediakan tempat di surga bagi kalian. Coba. Tapi dalam Islam menurut kalau yang itu dah. Apa? Yang itu dah Nabi Muhammad akan ngejut semua ke hamba katnya. Nyan kan ada yang dengar. Coba abang jangan banyak mendengar tapi tidak punya data. Seperti tadi yang saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 48. Tidak diterima syafaat dari siapapun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Yang betul yang nafsi hotel orang gerak teman nafsi yang nak tolong berapa manusia tapi abang bilang tadi Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Yang bisa buat itu Nabi Muhammad. Tapi di sini dibilang tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat, itu bagaimana? Dalam surah Al-Baqarah lagi. Ini ayatnya 48. Saya tunjukkan ya. Abang baca ya. Kena kena ada mau isi juga. Hah? Kena ada mau isi juga.
Kenapa kamu suruh saya? Saya yang harus suruh kamu karena kamu Islam. Kon yang plan pegah kon nurun aja bu awal yang plan pegah. Ci baca bang. Nyos surah Al-Baqarah. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 48. Coba baca bang. Dapat berdepan bong plan pegah nyan. Ini bukan bohong ini bukan bohong, ini Al-Quran kan ayat kalian nih. Coba baca. Bang cari kehidupan baca bang. Ya, yang ada tengok baca yo. Baca beraya berdusu. Kan apa itu? Tapi itu lagi orang bilang. Betul benar kan yang saya bilang? Jangan bilang benar lah, nanti abang dicaci maki di bawah. Ilung kau buka gitu. Anak disudron bang, belum tak nyan tak tudron. Jadi bang, ketika abang bertanya kepada saya pakai data menjawabnya. Ketika saya bertanya kepada orang abang tidak bisa pakai data. Abang hanya mendengar, oh katanya begini, katanya begitu. Bagaimana dengan, apakah Al-Quran mengatakan hal yang sama? Ini jangan-jangan kalian berdua tidak bisa baca Al-Quran. Kon hanjur yang plan pegah ni noh ha apa ni dong. Baca, saya akan mendengar bagaimana bacaanmu. Yang baca aja beraja yang baca. 4 ayatnya, baca. Saya, coba baca. Coba baca bang. Kau hanjur yang mata rabun tak api yo. Kamu tadi bilang sekarang alasan. Surah Al-Baqarah ayat 48 Coba baca. Saya mau dengar. Silakan baca. Baca aja, ilung agak suruh jelas yo. Alasan dua-dua kalian alasan ni orang Aceh ini. Jangan alasan mata rabun, nanti benar-benar mata kalian rabun. Al-kalamu doaun, perkataan itu doa. Ya, perkataan itu doa. Kalian yang mata masih jernih, jangan bilang mata kalian rabun. Nanti benar-benar buta mata kalian. Iqra. Iqra Abang Anwar dan cari kehidupan. Iqra, baca. Wattaqu yaumal la tajidi nafsun an nafsin. Coba baca. Baca. Ini saya cekek kalian kalau 2 kali lagi saya suruh baca kalian nggak bisa baca, saya cekek kalian. Cekek kalian. Baca. Sampai 10 saya suruh baca, kalian nggak bisa baca, saya cekek kalian. Yang satu sudah turun. Bang Anwar, sampai 10 saya hitung, kamu nggak bisa baca, saya cekek. 1. Iqra. 2. Sampai 10 saya hitung, kalau nggak bisa baca, saya cekek. 3. 4, 5, 6, 7. Bang Anwar, jangan pura-pura tuli. Jangan pura-pura tuli Bang Anwar, baca. Saya cekek kalian nih. Saya cekek kamu nih. Nggak bisa baca Bapak Ibu. Ini orang Aceh nih. Nggak bisa baca. Nanti kalau saya cekek bermasalah nanti. Tapi biarlah. Udah turun kan? Nanti kalau saya cekek bermasalah kan? Kalau saya cekek. Bertanya suka, ketika ditanya nggak bisa jawab. Oh, kata orang Bang Pendi begini. Ngapain kita dengar kata orang? Kita ini kalau beriman itu harus ada pegangan. Pegangan orang Kristen itu Alkitab. Pegangan kalian apa? Harus ada pegangan. Jangan kata orang. Ini barusan kita 2 orang Aceh, kita suruh baca Al-Quran nggak bisa baca. Untung nggak dicekek itu tadi Untung saya nggak cekek. Abang nggak cekek. Kalau abang nggak dicekek jadi Nabi 29. Sebentar. Ya kalau dicekek jadi Nabi. Jangan. Bang Nabi Rong, ini ada yang bilang, Dom bilang pahlawan 3 hawa ada.
Beberapa hari yang lalu di room Ustadz saya masuk, room Ustadz Aceh saya masuk. Saya tanya satu pertanyaan, saya nggak bisa satupun dijawab. Mencret satu room. Ustadz Satu room semua di mencret situ. bau banget. Pimpinan pesantren itu ke sana saya masuk. Ya. Nah, bahkan ada yang mengatakan, memang kami tahu siapa si Pendi itu. Dia pernah pesantren katanya. Orang Aceh yang bilang. Dia kalau ketemu kami di Aceh, kami halal darahnya. Orang Aceh yang bilang. Baik temannya enggak lah. Bertanya tentang iman orang tak suka. Dom, kah awak matang? Betul, lo ngurung matang. Ketika ditanya balik nggak bisa jawab. Jangan seperti itu. Harusnya ketika nggak bisa jawab bilang, bang, saya nggak bisa baca bang. Fair kita.